Di online talk show interaktif. Mohon maaf ada gangguan teknis tadi dan sekarang kita akan bergabung kembali dan kita lanjutkan diskusi kita sore hari ini. Sesuai juga dengan nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari para, pemirsa tentunya akan kita jawab nanti dan saat ini kita kembalikan pada Mas Sony, silakan Mas Sony. Terima kasih udah. Baik, kita lanjut lagi. Tadi penjelasan oleh Ibu Minerva membahas dari proses awal untuk persiapan atau untuk dari lini bisnis catering. Kemudian kita dengarkan mungkin ada informasi lanjut yang akan disampaikan dari PPJI. Dalam hal ini ada Pak Tata Indrayatna selaku Sekjen dari PPJI dan juga pemilik atau owner dari Vesa Catering. Silakan Pak Tata. Selamat sore teman-teman semua baik yang di studio maupun sedang ikut live streaming di YouTube. Kalau tadi Bu Minerva itu menjelaskan bagaimana proses protokol kita selama produksi di kitchen. Nah, kalau di catering itu setelah keluar dari kitchen, kita ada transportasi menuju ke Venue. tempat wedding, tempat event. Nah, kita itu mulai sejak keluar kita juga menjaga suhunya. Karena makanan itu kan terkait dengan suhu. Jadi kita ada protokol juga menjaga suhunya. Kita masuk ke satu alat semacam kembro untuk dibawa sampai ke tempat event. Karena kalau di Jakarta perjalanan itu bisa memakan waktu bisa 1 jam, bisa lebih setengah ya jam, Pak ya. bisa lebih. Sehingga suhu kita jaga sampai di tempat event. Nah, di tempat event kita juga di sana di-prepare juga makanan itu agar tetap hangat. Untuk makanan yang hangat, untuk yang makanan dingin kita jaga juga suhunya. Nah, kedua tentang peralatan. Tentang peralatan itu juga mungkin juga akan ada beberapa yang menanyakan. Terus peralatan bagaimana? Karena ada sendok, ada piring, ada gelas. Nah, kalau kita lihat dari protokol COVID itu satu corona itu akan mati kalau kena sabun. Ya, Nah, betul. otomatis itu peralatan sebelum di acara dipakai itu semua harus dicuci dengan sabun. Paling enggak direndam dengan sabun, dibersihkan, terus dihangatkan. Nah, itu protokol kita. Nah, kedua, kita satu tentang peralatan. Kita harus jaga mengenai hygiene di peralatan. Kedua, tentang servisnya. Jadi karyawan-karyawan yang bertugas di servis, baik itu waiters maupun penjaga stall segala, menggunakan APD standar COVID. Jadi mereka pakai topi, mereka pakai masker, mereka pakai sarung tangan. Nah, kalau itu sebetulnya sarung tangan dan lain-lain itu kita juga sudah terbiasa, kita memakai sarung tangan. Jadi ini kita buat standar seperti itu. Nah, ketiga itu akan ditanyakan juga bagaimana nanti new normal. Orang kan ini bertanya-tanya ini kan. Betul. Jadi ini ntar kalau saya mau nikahan itu bagaimana gitu. Bener enggak ini? Ini takut enggak ya? enggak? Gini, pesta pernikahan kita harus berpikir bahwa ini pesta tetap akan bisa berlangsung dengan meriah. Urusan kita yang akan menjaga protokolnya. Baik. Nah, sehingga protokol seperti apa sih yang akan kita lakukan untuk menjaga semuanya? Nah, satu, kalau kita dari gedung itu kita menyarankan hanya digunakan 50% kapasitasnya. Jadi kalau gedung yang biasanya untuk 1.000 kita sarankan cukup 500. Terus nanti akan ditanya, terus undangan yang lain gimana? Nah, mungkin bisa diakali dengan 2 kali sesi. Oke, jadi ada dua sesi. acara. Misalnya mungkin ya kita mulai lebih awal jam 10 sampai jam setengah 12. Nanti setengah 12 hingga jam sesi 1 kedua gitu sampai ya. jam 1. Nah, kita harus koordinasi mungkin dengan pihak gedung. Nah, kenapa 50%? Nah, kebetulan 2 hari yang lalu saya sempat nge-zoom dengan Dubes Indonesia yang di China, Pak Jauhari Oratmangun. Beliau cerita
Di China itu sekarang kan sudah lockdown-nya sudah dibuka. Baik. Nah, ternyata mereka juga sama, restoran, peraturannya itu restoran yang biasa untuk 200, ini hanya boleh kapasitasnya separuh 50%. Dikurangin ya. Ya, mereka juga lakuin seperti itu. Nah, standar itu juga kita akan terapkan, jadi hanya 50%. Kedua, bagaimana tentang makanan. Penyajian makanan kita tidak menyarankan untuk buffet. Oke. Jadi buffet itu kita hilangkan. Kenapa buffet dihilangkan? Karena di buffet itu orang mengambil sendiri-sendiri. Di situ ada sendok servis untuk mengambil. Baik. Pada saat dia ngambil makanan, taruh piring, Bergantian ya. ya dipegang nanti orang. dia selesai, nanti yang urutan berikutnya ngambil lagi. Nah, di situ akan berisiko. Berisiko sekali, Sehingga betul. buffet itu kita hilangkan. Terus diganti apa? Semua dalam bentuk stall. Nah, semua itu nanti full service. Baik. Full service, jadi semua tempat makanan itu akan ada dijaga oleh petugas servis kita, semua akan diambilkan. Baik. Atau disajikan yang sudah tinggal mengambil. Jadi sudah tidak, di-pack ya. ya sudah Satu tidak ada satuan gitu ya. pilihan. Ya. Nah, itu mengurangi sentuhan, karena yang berbahaya itu kan sentuhan ke benda-benda itu kita hilangkan. Nah, kedua itu kalau yang urusan 50% itu social distancing kita bisa jaga. Jadi ketakutan apa sih? Ketakutan social distancing hilang. Ketakutan mengenai sentuhan, karena penularan bisa dari sentuhan, itu juga akan kita itu hilang. Baik. Terus kalau standar tamu otomatis semua juga pakai masker. Itu Menjaga wajib. lagi ya. Nah, terus kalau tentang makanan gimana? Semua sama. Jadi jangan takut, makanan akan tetap enak, kecukupan makanan kita jaga, safety foodnya kita jaga. Jadi silahkan kita mau pesta tetap seperti dulu kala. Siap. Seperti sebelum ada COVID, rasanya tetap enak, suasananya kita berkumpul tetap ada, keamanannya tetap ada. Nah, ada satu lagi yang kita sarankan adalah pada saat orang masuk ke dalam gedung itu, sekarang kan ada dua nih, bisa pakai hand sanitizer, bisa juga pakai cuci tangan. Iya. Memang lebih sempurna pakai cuci tangan. Ya. Lebih sempurna. Nah, sebetulnya saya ada video yang mungkin kenapa saya mau coba tampilkan, karena itu sudah banyak nih orang yang melihat, jadi supaya saya bisa jelaskan. Bisa minta tolong ditayangkan. Oke. Ya. yang Boleh videonya, videonya itu. ditayangkan? Mungkin kalau kelamaan nanti di-cut itu mungkin sekitar 2 menit. Oke, kita bisa lihat ya secara langsung untuk video. Ini juga menarik, nanti ada beberapa poin yang saya perlu tanyakan Pak sambil kita Ya, menunggu tayangan silakan. video, karena ada beberapa klien saya juga concern banget berkecukupan yang dalam artian seperti apa. Tapi ini tayangan sudah akan siap, mungkin kita bisa saksikan. Nah, kita lihat ini buffet di restoran. Kenapa tadi saya buffet kita tidak boleh? Kita akan lihat di tayangan video ini. Ini di Jepang ya Pak ya? Ya, ini di Jepang dan mungkin sudah banyak yang melihat. Higienitasnya ya. Ini orang datang ini pakai hand sanitizer. Tapi Oke. hand sanitizer itu tidak sesempurna cuci tangan untuk membersihkan COVID-nya. Ini di sini pakai hand sanitizer. Oke. Semua Nah, kita orang yang lihat hadir nih. ya. Hand sanitizer-nya. Nah, orang duduk di kursi. Nah, ini mengambil, ini buffet. Ini orang ngambil sendiri dengan bergantian Tangan menggunakan sendok servis. Nah, itu bergantian. Ini. Oke. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, ini yang warna-warna terang itu Ada penyebaran ya. ya penyebarannya. penyebarannya. Nih, tangannya sudah mulai ada warna. hati-hati ini. Ya, itu bisa dari tidak sempurnanya menggunakan hand sanitizer, bisa juga dari sendok servisnya. Di sinar UV kelihatan ya. Nah, ini.
Ini kita lihat. Oke, Oke, jadi mungkin cukup gambarannya videonya. Terlihat ya, jadi itu malah jadi nempel kemana-mana jadinya. Ya, Betul. jadi Ya. kenapa saya lihatkan? Karena ini mungkin video ini juga sudah banyak yang lihat. yang melihat ya Pak ya. Ya, jadi bahwa kenapa buffet kita hilangkan karena risikonya di situ. Betul. Kenapa kita menyarankan kalau bisa cuci tangan sebetulnya itu terbaik. Nah, Nah. dengan adanya dua itu kekhawatiran kita akan hilang. Baik. Ya, gitu Mas. Cukup clear. Jadi mungkin ini akan berkaitan juga dengan sesi selanjutnya nanti penyediaan cuci tangan atau nanti proses hand sanitizer awal. Cuman kalau dari saya sendiri sebenarnya Pak ingin tadi mengulik sedikit terkait berkecukupan Pak. Apakah ada formula baru lagi? Karena tadi kita agak worried atau khawatir saja bahwa makanan kita kurang. Karena tadi buffet disarankan untuk diganti dengan food stall yang akan diserving satu-satu. Ada beberapa calon pengantin atau orang tua yang memang concern dan tahu juga mungkin cara penghitungan undangan 1.000 orang, berapa buffet, berapa food stall. Apakah memang ada saran dari PPJI terkait penghitungan supaya sekali lagi bukan hanya soal higienitas aman tapi yakin bahwa undangan tidak kekurangan makanan, semua bisa makan, terutama MC kali ya di akhir acara nanti. Kita udah biasa. Udah biasa, udah biasa kita Pak. Jadi gini Mas, sebetulnya perhitungan kita kan itu normal ya. Jadi gini, kalau di kelas menengah atas itu lebih banyak orang itu makan sedikit, makan enak, banyak ngobrol. Yeah. Sehingga memang kecenderungan sekarang itu stolnya itu jauh lebih banyak. Ada yang sampai 60% stol, 40% buffet. Iya. Ada juga yang malah 75% stol. Nah, kalau yang kelas menengah ke bawah itu biasanya buffetnya yang dikuatkan, Baik. stolnya sedikit. Nah, selain karena memang masalah biaya. Nah, kalau tentang berapanya itu nanti variasi itu kita bisa hitung bersama-sama. Baik. Kita ada panduannya dan biasanya gini, nanti kita bisa hitung biasanya berdasarkan piring. Oke. Ya kan? Berapa piring yang dimakan, yang dipakai itu pada saat awal dihitung, setelah selesai kita hitung lagi. Jadi itu fixnya di situ. Baik. Ya Mas. Ibu Nerva ada yang mau Mungkin menambahkan? saya mungkin? bisa Siap. menambahkan. Jadi kalau biasa itu yang dipakai adalah 1:4 untuk malam, kemudian 1:5 untuk siang. Jadi berhitung kalau kita benar-benar mau buang buffet nggak ada, 1:4 itu umpamanya dianggap 1.000 orang, maka kita akan memesan 4.000 untuk stolnya. Oke, Ya. porsinya Biasanya Bu kan ya. umpamanya dibagi 50-50, jadi 500 buffet, kemudian 2.000 stol. Betul. Tapi pada saat kita buang semua stol buffetnya, Buffetnya, maka harus 4.000 kalau malam. Kemudian kalau siang harus 5.000. Kemudian kita biasanya lihat juga kadang-kadang mohon maaf orang mana gitu ya. Oke. Kelas Dari yang daerah mana? ya dari daerah kelasnya mana, gitu. kelas yang mana gitu. Dari situ Mempengaruhi sekali. Bu ya. mempengaruhi sih. Jadi walaupun sama-sama 4.000, tapi mungkin kalau untuk yang orang-orang tertentu itu 4.000-nya itu kita pilihnya yang berat-berat, Iya. umpamanya yang soto mie, kemudian yang Yang ada nasi karbo semua ya gudegnya, Bu. iya. Tapi boleh Isinya Saya nasi-nasian semua. iya gitu. Jadi itu sih saya rasa panduannya. Saya rasa juga pihak catering juga nggak mau sih untuk Iya. makanan kurang itu kita juga deg-degan Makanan Mas. kurang, makanan mubazir Iya, juga Bu ya. Iya, Yang itu kurang. semuanya nggak mau. Kita sama-sama ngejaga sih kalau dalam hal itu. Baik, Itu jadi untuk saya hal ini rasa. sebenarnya bisa dikonsultasikan ke masing-masing Iya, catering. iya. Masing-masing punya formulanya, tapi ini Iya. sekedar himbauan dari PPJI ya. Iya. Baik, Pak Tata ada lagi yang disampaikan terkait jumlah yang akan menghandle biasanya kalau sebelum pandemi berapa sih sekian, apalagi buffet tadi kan ditiadakan. Iya. Mohon informasinya. Iya, kalau untuk jumlah yang menghandle kita biasanya berhitungnya buffet itu 2 orang, kemudian stall itu 1 orang, kemudian dessert itu 2 orang. Jadi maksudnya di setiap buffet itu kan kita ada yang jaga 2 orang, kemudian di dessert juga ada yang jaga 2 orang, stall 1 orang, dan yang pick up yang kotor-kotor itu biasanya 100:1 atau kadang-kadang 75:1, kita lihat gimana kliennya. Tapi kalau menurut saya untuk kondisi yang sekarang ini, saya rasa 1 stall harus 2 orang karena memang Supaya lebih cepat juga ya Bu ya. iya supaya lebih cepat, kemudian
Karena kan di servis Di servis satu sosialisasi, ya maksudnya persatu. walaupun itu kalau cuma satu orang nanti dia lama kan, jadi Iya, emang iya. harus 2 orang, tapi mungkin kita bisa buat formasi bagaimana supaya orangnya juga enggak terlalu Baik. berdesak-desakan, kemudian Dan yang pick up juga. Jadi saya rasa pelayannya jadi pasti agak lebih banyak pasti dibandingkan ini yang hal sebelumnya barunya malahan. berarti layoutingnya akan ada penyesuaian juga ya Bu Iya, ya? iya. Dengan Jadi perbanyak mungkin berapa stall. layoutingnya umpamanya gubuknya itu nggak berbentuk panjang begini supaya bisa lebih banyak itunya, mungkin berbentuk kotak-kotak, jadi bisa dari sebelah sini dari sini gitu. Oke, Iya. jadi kayak dibawa ke tengah jadi berapa akses? Iya, kalau kita pinggir-pinggir semua kan berarti cuma Hanya satu satu. sisi, Iya, hanya baik. satu sisi. Saya rasa sih gitu. Nah ini hal-hal baru ya Ya. terkait Ya. pelaksanaan. Dari Pak Tata mungkin ada lagi? Kita juga menawarkan pesta yang lebih berkualitas. Oke. Jadi memang ada kecenderungan sekarang itu untuk kualitasnya lebih bagus gitu kan. Nah, kita menawarkan untuk kita lakukan pesta itu dengan set menu, jadi semacam fine dining. Jadi kita pakai long table. Oke. Kenapa? Dengan long table itu jadi bukan pesta berdiri. Itu Seating ya semuanya. ya, itu kita full service. Jadi orang datang duduk. Nah, itu kita service full. Jadi orang Oke. tidak beranjak, kita semua makanan kita service sendiri, kita service langsung, terus kita pick up juga langsung. Dengan semua ya, dengan sarung tangan dan spesies Iya, segala macam betul. ya Pak. Dengan protokol yang sama. Nah, Baik. itu beberapa memang sudah mulai melakukan itu, dan saya yakin ini kita tawarkan meskipun harga lebih tinggi, tapi oke lah secara Lebih worth kualitas, it ya. tapi worth it secara kualitas oke, secara Dan food bisa safety jaga juga jarak oke. juga ya Pak ya? Bisa jaga jarak. Nah, Kapasitasnya ya. karena memang tetap kalau nanti kita pakai round table atau long table, tetap jarak itu tetap 1,5 meter. Separuh kapasitasnya Ya, dari size-nya, tetap Pak. seperti itu. Tapi Baik. kita oke lah. Jadi jangan khawatir, pesta itu akan tetap seru. Ya. Yes. Jadi Itu kita dia yang intinya. akan menjaga protokolnya. Iya. Oke. Ini Jangan aku kesannya khawatir. nakut-nakutin ya. Tapi Jangan- jawaban sudah terjawab. Pokoknya yang jelas di nikahan datang bisa makan. Ya. Dengan Jangan enak. khawatir, bukan pulang bawa nasi kotak. Ya, Itu. betul sekali. Penting pulang kenyang perut Iya. ya. Betul sekali. Lebih hangat, lebih enak ya. Makanya Iya. lebih disajikan dengan fine dining akan jadi salah satu opsi juga. Iya. Untuk lebih Berarti hangat. jadi normal dari PBJ sendiri pasti ada perubahan yang luar biasa sebenarnya ya. Sangat luar biasa tentang penyajian, dan pastinya tadi seperti Bapak bilang tadi, pastinya kru dari catering sendiri akan lebih bertambah pastinya karena akan semua dilayani. Dan mungkin sepertinya protokol tetap seperti fine dining itu mungkin akan lebih banyak akan dipakai oleh klien sepertinya ya. Karena semuanya dilayanin, tamu datang dan tamu semua diservis. Mulai dari makan pembuka sampai makanan penutup. Ya, betul, Betul Pak ya? Wah luar biasa banget. Ini normalnya kan? Iya, ntar di normal kan tamu yang diservis. Betul. MC ntar juga sama. MC keliling dulu ya. MC sama WO ntar. Oke. Cuman dari konsep fine dining pasti juga akan ada membutuhkan manpower yang lebih juga ya Pak ya. Karena kan Betul, kita betul. bicara durasi waktu yang akan dilaksanakan supaya lebih cepat dan gak kelamaan juga. Baik, cukup menarik beberapa insight-insight yang ada. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Tata dari Pak Tata atau? Atau mau langsung. Ini nih, ada Kita satu korek. lagi yang akan kita... Mungkin ada Q&A gitu. Oh, nanti kita ada Q&A Iya. setelah ini. Tapi Baik. yang jelas kita keluarkan master. masternya. Masternya. Ini gongnya ini ya. Iya. Ini Jadi- yang sudah semedi 40 hari 40 malam, wangsitnya sudah Iya. dirangkum nanti semuanya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya yakin ya semua pemirsa, kawan-kawan sini, siapa sih yang nggak kangen ke pesta? Kangen. Banget. Tunjuk tangan. Banget. Iya dong. Kita pingin banget gak sih ke pesta? Banget. 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 Pingin banget gak sih umpamanya kita itu di-serve? Iya. Bayangin gak? Sekarang kita mikirin, kita datang ke pesta, terus suasananya kayak gimana sih nanti baru? Iya dong. Makanannya gimana sih nanti? Protokolornya gimana sih Betul. nanti? Parkirnya gimana? Tanda tanya dong semuanya. Iya. Nah, saya nih sebenarnya gini, saya tuh punya 5 5 apa nih Pak? kiat. Oke. Gua Oke. pikir saya tuh Catat punya ya. 5 catering. Aku mikirnya gitu Saya tadi. mikir juga gitu tadi beneran. Nggak, Luar jadi biasa gini, loh. kalau saya bilang begini, tadi Bu Nerva, Pak Tata udah jelasin, ya kan? Teknisnya ya Pak ya? Teknisnya gimana sih? Nah, mungkin ke depannya ya, kalau yang namanya catering di wedding,
ya, di pesta-pesta, di party-party semuanya. Mungkin sekarang yang paling utama kita ngeliat itu bukan hanya makanannya, tapi hygiene, Oke. kebersihannya. Itu nomor Iya. satu. Nah sekarang gimana gitu loh, tadi saya jelasin, Bu Nerva jelasin, ya kan, bahwa protokol masakan itu, makanan itu sebenarnya dari awal itu sudah jelas kalau umpamanya mungkin catering-catering yang sudah mempunyai sertifikasi, dia sudah melakukan protokoler yang panjang. Iya. Iya kan? Mulai dari baru masuk harus pakai tutup kepala, face shield, masker, ya, masker. sarung tangan ke depan, sampai kadang-kadang ada satu catering yang udah jelas kita masuk, terus kemudian diukur suhunya, masuk ke dalam areal catering itu udah, jadi ada kodenya. Oke. Ada tukang masak yang boleh masuk ke dalam area Areanya. masak, ada yang cuman dia di Potong-potong nyiapin gitu ya Pak ya. Jadi udah ada section-sectionnya Oke. gitu loh. Nah ini tergantung lah ya, tergantung daripada catering-catering. Nah sekarang mungkin di awal, di besok ya, dulu-dulu orang-orang yang datang ke wedding tuh nggak memperhatikan itu. Iya. Nanti ke depannya mesti Iya. jadi IO mesti kasih tahu nih, Betul. tenang, kita pakai catering dari PPJI. Siap. Protokolernya nih udah kayak Udah gini. jelas. Udah jelas Iya. ya. Iya kan? Iya. Hand sanitizer-nya apa segala macam, protokolernya udah dijelasin. Jadi yang pertama hygiene and sanitasi. Baik. Gitu loh. Jadi Ini penting. orang begitu pas diundang dengan catering ini dijelasin lah ya. Mungkin di undangan juga bisa kasih tahu nanti Nah di itu awal. juga bisa ya. Iya kan, kita bisa Koneksi ke situ. tahu di digitalnya, atau umpamanya kalau lebih seru lagi, menu di undangan kita bisa Tulis. Tulis ya. tulis. Sekarang udah teknologi namanya augmented reality. Itu kita bisa ngelihat dengan sekali shoot Oh namanya. dari kartu nih ya. Mm-mm. Ya, masukkan juga dari kartu kartu undangan. Begitu kita scan, Kan? Barcode-nya. itu barcode-nya nanti masuk ke dalam reality, di dalam, Acara. bukan di dalam acara Mas, di dalam catering Oh. gitu loh. Visualnya, oh ini gudangnya begini. Kita benar-benar Oke. ngeliat tuh, oh Tanpa pemotongannya harus begini. kunjungan dan visit. Tanpa untuk kita melihat. datang ke sana. Wow. Gitu loh. Ini Untuk teknologi meyakinkan baru tadi gitu ya. loh. Kita meyakinkan bahwa yang datang itu kan pertama gini. Waktu pas kita mau datang ke kawinan, kita mikir, waduh, besok kita makan gak ya? Kira-kira aman gak ya Iya. gitu kan nih. Bersih nih, nggak? ini kayak apa ya, kayak sesuatu yang besok kita akan datang. Pertanyaan paling pertama itu, karena kenapa? Penyebaran virus ini ialah paling cepat ialah di makanan. Nempel di makanan. Nempel ya. di makanan ya. Dropletnya. Udahlah, lifetime-nya makanan itu seharusnya 4 jam daripada setelah dimasak. Yang lebih fresh ya Pak ya. Lebih fresh. Maka itu kenapa harus ada terus pemanas. Virus ini kan kalau COVID kan di atas 27 derajat. Dia udah, apalagi di Tidak. heat sampai 50 dan 70, saya rasa aman semuanya. Jadi nggak perlu takut, asal kita kontrol. Betul. Gitu. Yang membuat rasanya nyaman lagi ya Iya. bagi klien kita. Iya. Jadi itu yang pertama, hygiene and sanitasi. Yang kedua, Boleh slide ya? Yang kedua itu ialah jadi, nah ini yang tadi saya bilang nih, ada di catering itu ada HCCP, ya, Hazard Analysis Critic Control Point. Jadi sebenarnya itu udah ada cara-cara mengatasi makanan supaya itu tetap hygiene dan bebas untuk dimakan. Dan terus kemudian ini ada salah satu contoh sertifikasi. Sebenarnya gini, pelatihan itu sekarang sudah sampai dengan 5. Ini ada sertifikasi contoh keempat. Contohnya. Jadi sudah ada level keempat gitu loh. Terus ada pengembangan berarti Pak ya. Nanti ada pengembangan terus. Nah ini kebersihan dan infrastruktur. Infrastruktur saya rasa juga menunjang. Kalau umpamanya kita masak biasanya pakai oven, kombi oven, kita masuk sekali, cepat, prosesnya cepat, kita lebih aman. Oke. Jadi teknologi dan juga kebersihan yang paling utama. Betul. Setuju. Menghilangkan daripada semuanya. Karena begitu pas sudah dipromoin, udah makanan kita aman deh. Iya.
ya kan? Yang pokoknya anggota PPJI kita udah kasih pelatihan apa segala macam, siapapun cateringnya kita udah kasih pelatihan aman. Nah ini perlu dipublikasikan juga ya. Jadi Iya. tamu undangan hadir pun dari awal sudah berkeinginan untuk hadir karena memang sudah terjamin untuk hadir. Hadir tuh Iya. kadang-kadang nih ada yang datang itu sebetulnya satu keluarga nih misalnya, mama aja deh yang salaman sama pengantin, papa langsung aja ke catering. Betul. Itu kebiasaan ya. Nah itu jadi nih paling pertama ialah aman. Yang kedua ya karyawannya itu sendiri kita kasih tahu nih. Jadi begitu pas dari tempat pelaksanaan itu karyawan tadi Bu Minerva kasih tahu kan dia punya protokoler, harus dikasih tempat, terus semuanya isolasi apa segala macam. Itu preventifnya. Oke. Ya kan pada saat COVID. Baik. Pada saat besok kalau kita sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal tersebut saya rasa nggak akan runyam. Betul. Sebenarnya ini udah suatu kebiasaan yang biasa kita lakukan kalau sistematika yang pertama itu udah jelas. Baik. Jadi tanpa khawatir ada COVID sebenarnya itu sudah berjalan. Iya, udah berjalan lah Iya. sih sebenarnya. Jadi sebenarnya aman sih makanan asal pas penyampaiannya. Di lokasi. Nah, di lokasi. Nah, sekarang nih kita umpamanya gini. Di lokasi tadi Pak Tata udah jelasin. Pertama kali kita umpamanya pakai pemanas. Baik. Pakai Kemro. Jadi suhunya itu tetap, apalagi bagusnya sih dipakai di wrapping, Mbak Nas. Makanannya pada waktu pengiriman ya Pak? Jadi kan biasa makanan pengiriman itu kita pakai kontainer, ya kan? Sebelum dimasukkan ke dalam pemanas. Itu di wrapping lagi pakai cling film. Oke. Ya kan, dibalut lagi supaya tetap terjaga sampai di lokasi dipanasin lagi. Selesai. Sudah aman sebenarnya dari situ. Aman. Ya kan? Piring-piring kita taruh di pemanas. Kalau di hotel semuanya pakai pemanas heated, aman. Oke. Sendok dimasukin ke pemanas heated, aman. Baik. Ya kan? Sekarang tinggal gimana sih pelayanan yang kita mau, tergantung budget dong. Oke. Balik lagi Iya ke sana kan? ya. Dan Sekarang keinginannya tinggal aja. ya. Iya, Apa aja bisa. betul. Iya kan? But it can cost you. Ya. Iya dong. Ada harga ada rupa. Nah jadi setelah itu semua tinggal penampilan. Tadi Pak Tata, saya setuju dengan Pak Tata, Bu Minerva. Lanjutnya kita kalau umpamanya, nah ini salah satu contoh-contoh. Kalau umpamanya setting menu, ya kan. Bayangin kalau umpamanya kita taruh semuanya sudah disetting, Iya. ya kan. Semuanya udah bersih. Mungkin besok-besok cutlery-nya juga itu kayak di pesawat, di wrap semuanya. Yang dalam packingnya Pak ya, jadi benar higien ya. Benar-benar higienis. Kalau umpamanya itu di outdoor. Ya. Ya kalau di indoor mungkin sudah di tempat heated. Kalau umpamanya itu ada pemanasnya, Atau ada napkin warmer, juga ya. sudah ditaruh itu nggak ada masalah. Ada hand sanitizer. Sebenarnya gini, ada lagi teknologi deodor. Deodor. Jadi gini, ada kan, sekarang lagi ngetrend tuh ya yang biru-biru tuh. Apa tuh? Biru-biru Itu loh, yang di antivirus itu loh. antivirus. Oh. Antivirus. Nah, Yang itu kalau digantung mamanya di- UV ditaruh, Iya. light itu. Betul. itu kalau mamanya ditaruh, dia kan ada aroma yang virus itu takut. Dia tuh gak mendekat atau virusnya nempel di situ sih? Dia nggak mendekat. Oh, gue pikir dikumpulin biar virusnya Penolak nempel di kayaknya, situ. penolak ya, penolak. Jadi dengan hawa itu dimenolak. Itu kalau kempamanya kita taruh di section buffet. Karena kenapa? Itu kan semuanya itu food grade. Iya. Iya. Jadi apapun yang sudah kena namanya alkohol di swab, Iya. apapun clear. Makanya itu kita harus sering ada cuci virus-virus tangan, lagi ya. apa segala macam. Jadi saya rasa kalau catering, ya kalau saya sih sekarang nih kan semuanya ini dari catering itu tergantung daripada IO-nya nih. Ya. Gimana IO itu membawa kita gitu loh. Kita Dan hanya mengin- pelaksana. Betul. Yang Nah, ngayal kan lagi, semuanya lagi, IO. Bang. Wah itu buat gini, Justru itu nih kita keren hadir di nih. sini. Kita buat ini nih keren nih gitu loh. Kalau kita gini, kita ini yang penting paling utama tadi kan kebersihan. Ya. Terus kemudian protap pelaksanaan, terus kemudian kita punya peralatan-peralatan yang cantik dan juga canggih Mm-mm. untuk seperti tersebut kayak umpamanya pemanas piring, pemanas Iya. sendok, garpu, segala macam, gelas. Kalau itu punya peralatan itu menjadi suatu modal utama yang awal sekarang. Baik. Di samping juga menu. Nah, ini yang menarik menu. Gimana Pak?
Menu itu bayangin gak sih sekarang kan kangen gak sih kayak ke restoran aja kita kangen kan? Tadi aja nanya ya. Buka nggak Kita ke ya? restoran Itu udah restoran? kayak cuman lewat aja ngeliatin. Nah, Itu udah kayak seneng banget. jadi tolong dipikirkan kalau umpamanya kita datang ke wedding. Kita di-serve dengan makanan yang menarik, hygiene, terus kemudian waitersnya juga clean, Proper lebih ya. rapi, proper karena lebih banyak apa segala macam sehingga apa namanya orang jadi penasaran gitu loh. Kalau umpamanya kita kasih teasernya umpamanya di undangan, kita udah kasih teaser, ya kan? Cuplikan, apalagi sekarang udah digital. Iya. Undangan kita udah kasih tahu nih konsepnya akan seperti ini, makanannya kayak gini, servingnya kayak gini, gini. Yakin gak orangnya datang? Yakin. Datang. Datang. Udah gitu dibatas, wah udah deh. Karena aman loh ini gitu. Aman. Iya. Semua dijelasin, terus ditambah lagi tadi sectionnya diperpanjang. Iya. Umpamanya kalau gue dulu kawinan ada jam gede ada jam kecil. Jam kecil tuh udah jam 10-11 Yang anak ke muda. atas anak muda, ada DJ, Anak ada apa tidak segala muda. macam. Nah ini menu itu kan bisa banyak, Iya. iya kan? Makanan itu bisa apa namanya? Variatifnya lebih banyak. Jadi menunya orang-orang Berbeda umpamanya, dengan yang anak iya. muda ya. orang-orang tua kita kasih makanan semuanya daun-daunanin. Yang Iya kan, yang anget-anget. sehat apa segala macam. Giliran yang anak muda, Waduh, wah, kita kita keluarin kasih sushi. grill, sushi, handmade, ya kan. Terus buahnya kita potongin fresh cut gitu, Oke. ya kan. Kalau kita tinggal nunjuk nih, saya mau buah mangga, ya kan. Sudah. Dipotongin di rapi. depan, mulai dari ngupas kulit Benar-benar terlihat ya Pak ya prosesnya. sampai ditaruh di piring, klek kita makan. Yap. Secure banget itu. Ya, jadi sebenarnya banyak lah. Kalau kita nih dalam arti kata kita nih pelaku. Siap. Sekarang tinggal perintahnya daripada IO. Kita punya apa aja yang bisa kita siapkan. Ya. Makanan tuh yang benar-benar ya tadi kan macam tradisional makanan Indonesia. Makanan Indonesia itu makanan yang banyak rempah-rempah. Kenapa kita di sini pengembangannya itu sedikit? Yang rempah-rempahnya. Karena kenapa? Semua ditumis, pakai jahe, pakai kunyit, pakai Oke. lengkoas. Besok-besok saya sarankan kita menu itu udah deh makanan Indonesia deh. Yang lebih dipilih ya Pak ya. Dimas. Sehat aja. Makanan rempah-rempah apa segala macem gitu loh. Terus fresh. Apalagi ada fresh cooking ya, ada live cooking di situ. Mau makanan apaan? Iya. Iya kan? Kita masakin. Karena untuk langsung imun tubuh portioning. juga ya, Pak, ya? Iya. Portioning Rempah-rempah. kita langsung. Ya. Mau makannya pakai apa? Kita tinggal pakai kan ada tuh guridong. Kita dorong-dorong kayak kayak gerobak-gerobak gitu kan. Kalau umpamanya mau slice Potong apa gitu. namanya? Tinggal dipotong, kita porsi gitu. Baik. Kita taruhin apa segala macam. Banyak cara berarti Pak ya. Banyak cara lah. Tapi yang Iya pasti kan? memang tidak ada gangguan sebenarnya ya dengan terkait COVID. Karena paling kita bicara dengan kapasitas dan tadi durasinya. Nah, bayangkan ya, kalau umpamanya serve-nya bagus. Iya. Kapasitasnya Terjaga juga ya jumlahnya. terjaga. Ngapain lagi sih kita takut? Setuju. Datang aja ke kawinan. Dan ini tadi Pak Iden juga menyampaikan untuk teman-teman WO yang menyaksikan, kita jadi istilahnya wakil dari teman-teman vendor untuk menyampaikan Betul. beberapa info-info yang membuat mereka lebih nyaman. Dan juga untuk teman-teman yang hadir sini, untuk para undangan yang akan hadir pun semua akan terjaga. Iya. Iya. Jadi teman-teman WO ini adalah leading sektornya loh. Mereka yang akan meramu ini sedemikian rupa. Jadi juru bicara. Iya, ya. jadi orang catering tinggal langsung action. Iya. Betul. Kita tinggal buat sekarang Betul. optionnya apaan aja gitu loh. Mau apa? Mau serve makanan, semua makanan kanape jalan satu-satu. Siap iya ya, Pak. kan? Jadi orang tinggal ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit, Ambil. tinggal ngambil icip sambil ngobrol. Suasananya enak, dekornya bagus, bandnya Asik, asik, ya. MC-nya ganteng-ganteng, ya kan? Makanannya enak. Wah udah deh. Buat apa lagi sih nunda? Betul. Datang ke kawinan menurut saya gitu loh. Buat apa lagi? Kapan lagi? Semua bisa enjoy ya. Saya yakin 1000% karena kenapa?
setelah sekarang ini ya orang-orang tuh akan kangen deh ngadain pesta. Pasti. Taruhan sama saya. Mari kita. Iyalah beneran. Taruhan Kalau sama dia positif sama saya nih. gini, Beneran. taruhan Masa- ya. Bapak transfer ke saya. Loh, sekarang gini, kita aja ada hal jalan kayak gini aja nih tiba-tiba wah ngumpul pingin ngobrol, pingin ini aduh. Udah deh. Buat apaan sih nunda-nunda? Itu untuk mungkin udah melakukan- gemur dalam hati itu loh Pak. Iya, itu yang saya bilang. Kita menjalankan semua ini bukan berarti kita menjalankan itu asal. Tuh. Gitu loh. Kita menjalankan protapnya. Kita ukur semuanya. Peralatan kita siapkan, infrastrukturnya kita siapkan. Sampai sebenarnya tadi Bu Minerva saya masukkan sampel makanan kita taruh. Jadi kalau kenapa-napa tuh sampel makanan sebelum kita kirim sampai bahan bakunya pun itu kita ada sampel. Gitu. Jadi sebenarnya jangan takut lah, protokoler untuk hygiene itu sekarang itu udah benar-benar canggih. Baik. Oke. Wow. Dari Pak Gitu. Idan Kiat tadi udah mencakup semua ya dari yang disampaikan ya. Iya. Beliau udah collect semua loh. Dari semuanya Digabungin. Digabungin. Rangkuman. Tapi dari rangkuman ini mungkin dari Ya. Mas Haris ada mungkin Oke, teman-teman ini yang saya mau baca tanya-tanya, pertanyaan-pertanyaan silakan. dari YouTube. Udah berapa ribu yang masuk? 17.471. Tapi Alhamdulillah, saya ya akan Allah. ambil random ya. Random ya. Oke. Menyangkup nanti pertanyaannya bisa jadi ke catering, bisa jadi ke kartu ya. Jadi Oke. kita lihat pertanyaannya untuk nih dari Indra Sastra Channel. Untuk catering apakah dalam pengelola catering atau makanan sudah sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19? Tadi sudah dijelaskan. Sudah dari awal sampai pokoknya dari awal bikin sampai kita makan itu udah pokoknya udah dijamin ya. jangan Iya. khawatir. Jangan khawatir. Kemudian dari Bunga Citra Lestari kah? Oke. Dia mau Karena kabarnya kita gitu. belum tahu kapan pandemi berakhir, apakah Mhm. bisa kita revisi tanggal undangan yang sudah diorder mengingat tadi kata Mbak Yuli ideal undangan H 6 bulan. Oke. Tadi sudah dijawab sudah bisa. Sudah bisa. Cincai ya. Cai. Soalnya Dibantu bisa. ya, tenang. Kemudian ada dari LM logam mulia nih kayaknya nih. LM Wedding Planner and Event Organizer. Untuk cost dari semua desain online dan digital invitation, start from berapa? Bisa diorder dari kota atau pulau atau di luar Jakarta kah? Ini kayak di luar Jakarta nih yang nanya. Ini orang luar Jakarta kayaknya. Dari untuk digital, yang digital ini start dari berapa nih? Harga digital. undangan range-nya digital. kira-kira. Ini langsung Range-nya. jawab ini atau gimana? Boleh langsung aja Oke. daripada ini soalnya 17.000 kan tadi aku Iya, bilang ya. 17.000 lebih. Ada yang sudah dijawab sebabnya tadi. Boleh? Enggak. Iya, Oke. nyala. Untuk undangan digital terbagi dua, yang custom dan video undangan. Iya. Kalau misalnya custom itu harga dimulai dari range 800 ribuan. Terjangkau. Bikin kaget. Tapi itu murah banget, saya pikir itu mahal loh. Terjangkau. Nah, Aman kalau lah itu misalnya- aman. Kalau untuk video undangan itu kita range dari harga sekitar 150 ribu. 150.000 udah bisa bikin undangan pernikahan. Ya, Oke, besok Tapi kita. itu enggak custom ya, maksudnya enggak Udah. ada RSVP-nya. Iya, gitu, itu yang nggak yang ada. video tadi Yang langsung. digital. Iya, ya. iya, simple aja sih. Itu kayaknya bisa jadi kayak, udah gue bikin yang undangan yang video itu gue bikin 10 versi. Bisa jadi kan? Bisa tapi beda harganya jadinya. Iya. Bisa cincai kan dikali. sekali 10 kan? Tenang. Harusnya Nggak 10 aja. masalah. Cuman, Ya suka-suka MC lah nggak apa-apa. jangan kayak orang susah lah ya. Oke. Oke. Oke, berikutnya. Oke, terus ada pertanyaan lagi dari Leni Dwiyanti. Standar jumlah waiters untuk acara wedding 500 undangan, 1000 undangan dan 1500 terdiri dari bagian apa saja waiter bagiannya terlebih masa Covid. Dirangkum aja kira-kira. Tadi sudah disebutin ya kalau nggak Sebenarnya salah tadi ya. udah disebutin dijelaskan. Jadi sih ada sebenarnya. dua-dua ya sekarang berarti di setiap stall. Dan karena kita Iya. sudah tidak ada buffet, jadi nanti buffet itu akan berubah menjadi stall. Tinggal hitung berapa stall ya. Tinggal itu berapa stall kali berapa, tinggal berapa kali jumlah orangnya, kali duitnya ada berapa kan? Iya, betul. Ya, di belakang. Tergantung. Dan Kalau- juga bisa request juga mau berapa waitersnya bisa. Penting Ah. budgetnya cukup. Iya. Nah, Kalau setup Gimana? menu kan beda kan. Iya. Kalau setup menu beda, biasanya satu round Meja. table itu maksimum satu satu waiter. orang gitu loh. Jadi yang benar-benar di prepare apa segala macam. Oke. Itu jawaban langsung loh. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Adeng.
Nilasari, kayaknya kayak kenal nama-nama ini ya. Oke, ini untuk vendor catering. Untuk peralatan makan bagaimana? Sering terjadi di setiap pesta bahwa piring, sendok, garpu kurang bersih dalam kebersihan. Dalam proses pindah dari gudang ke gudang, apakah gudang akan dibersihkan? Oh betul nih, protap Iya, lagi nih. Protapnya gudang, Iya. nah berarti gimana nih? Ini tadi Ibu Nerva udah jelaskan gudang itu disinfektan. Sudah jelaskan ya? 3 bulan sekali itu di rectal swab tuh yang namanya semua peralatan piring apa segala macam, enggak semuanya sih ya, dicontoh dimasukin ke apakah itu terkontaminasi. Kontaminasi itu sebenarnya itu terjadi kan pada saat. Jadi sebenarnya tadi saya sebutkan kalau umpamanya kita taruh piring, sendok apa segala macam di pemanas, kita nggak Ya. perlu ragu. Ya karena gini loh, ini yang sering banget kita ketemu di event-event. Setiap orang mau makan itu pasti dia ngambil tisu dan dia lap sendiri loh sendok-sendoknya. Saking dia mungkin dalam pikirannya ini hygiene apa tidak sih gitu loh. Sekarang kita meyakinkan lagi nih kepada undangan kita bahwa ini berarti hygiene sekali. Ya kalau udah di dalam pemanas, biasa kan ada pemanas Betul. piring. Iya. Tuh. Ada pemanas piring, ada sendok, pemanas sendok. Itu udah ambil dari situ itu udah hygiene. Karena kan tadi virus itu kan dalam batas Di panas atas tertentu 27 ya. dia akan Mati, meninggal dunia. meninggal dunia. Bu Minerva ada yang mau Innalillahi. ditambahkan? Mungkin? Saya rasa untuk peralatan memang kita juga harus tetap menetapkan protokol COVID, Iya. tapi untuk klien saya sih menyarankan melihat rekam jejak deh gitu maksudnya. Iya. Kan kadang-kadang ada memang yang ala kadarnya, Betul. tapi pokoknya wawancara sedetail mungkin lah apa-apa yang Betul. menjadi kekhawatirannya itu ditanyakan, kemudian ya dimintakan buktinya gitu supaya mereka Ada nyaman evidence-nya kan. ya. Iya, kalau kita bilang gini, tapi kan ya kan. Kalau nggak Iya. ada evidence-nya disangka omong doang Iya, gitu. Iya. gitu. Saya rasa sih itu penting kok gitu. Iya, dan- Haknya klien untuk melakukan hal-hal yang Untuk seperti lebih itu. meyakinkan Iya. dirinya dan mungkin juga bisa mencari alternatif yang lain ya Bu ya. Iya. Yes. Cateringnya ya. Nah ini menyambung lagi catering dari Bunga Firdaus. Saya juga sepertinya tahu orang Tahu ini nih. siapa. Ada inovasi menu-menu barukah yang akan menjadi tren baru pasca pandemi? Ah, ini dia Bola ya. daging corona. Apa sub corona? Ya, enggak. Ada, misalnya ada apakah ada kira-kira ada nggak? Kalau tadi kan kita sempat bahas kalau misalnya ini berarti kalau stall berarti yang berat-berat tuh. Nah kalau misalnya masalah untuk menu-menunya ini ada menu terbaru nggak nih? Jadi kalau umpamanya menu disarankan memang menu yang dipanaskan. Oke. Jadi menu yang heat, jadi dia lebih fresh. Nah kalau umpamanya menu yang dingin, ya kalau yang dingin atau benar-benar si kliennya pingin ada salad apa segala macam, yang fresh kita sarankan itu saladnya di shielded. Oke. Di- Jadi benar-benar begitu dibuka dari wrap langsung Oke. dihidangkan di situ. Oke. Jadi kalau umpamanya di display nanti saya rasa itu agak ini Risiko ya, Pak, ya? Risiko memang. Jadi itu tadi ya, tergantunglah dari kliennya, pinginnya siapa sih makanannya, Mhm. mau makanan yang beratnya seperti apa. Tapi saran saya sih lebih ke yang di heated Oke. untuk sekarang gitu. Kalau tadi nambahin tentang menu baru itu, kalau kita di Visa Catering memang kita secara rutin mengeluarkan menu-menu baru. Oh memang Setiap ada sekian rutin bulan ya? baru, setiap sekian bulan pasti kita keluarin menu-menu baru. Jadi Oke. nggak usah khawatir, karena menu itu juga ada tren-trennya juga kan. Oh gitu ya? Iya, apalagi menu yang untuk orang tua dan anak-anak itu kan yang Beda. milenial itu Iya kan iya iya sekarang. beda. Boba-boba ya sekarang ya, tuh ya. ya, kita harus selalu ada menu-menu Menyesuaikan baru. boba, sushi, yang segitu-gitu tuh sekarang tuh lagi Iya. musim tuh. Tadi yang saya tangkap juga dari Pak Iden bahwa kalau memang mungkin kan masakan Indonesia karena banyak rempah-rempah untuk imun body juga ya. Benar. Empon-empon. Iyalah makanan Indonesia tuh nggak kalah enak kok. Setuju. Iya. Banget, Waduh. banget. Dan banget. banyak ragamnya ya Pak ya. Waduh, benar. Secara nanti kita buka puasa juga ada dari Kiki Catering, Visa Catering, Cherry Catering. Waduh. Apalagi kita juga ada jamu. Wah, Nah, gila. Oke. Jadi kan itu benar seperti Pak Peden cerita, memang rempah-rempah Iya. Indonesia itu kan sebenarnya Indonesia itu kuatnya kan di rempah-rempah. Yes. Betul. Dan itu saya pikir itu lebih safety. Mhm. Dia panas, rempah-rempahnya juga akan melawan meningkatkan Meningkatkan Iya, imun tubuh imunitas ya. kita. Nah, kita juga ada produk jamu. Oh. Nice. Nah, yang sekarang lagi ngetren nih sekarang. Dan ini harus disarankan untuk ada terus ya Pak ya. Ya, ini after COVID
new normal itu ada jamu terus. Jamu. Iya. Jus bergeser, Coca-Cola bergeser. Iya. Brand. Enggak, ini Soft drink bergeser Soft menjadi drink jamu. bergeser. jamunya rasanya Rasa kopi bayar, susu. Pak. Nah, jadi seru sama kopi susu memang Terus sama. tambah boba ya. Tambah Inovasi boba, ya. jamu boba. Bobanya ganti cendol. boleh bisa. Cendol cincau. Iya. Ini menjelang buka Fresh. puasa kayaknya Bener. semakin hangat Ini kalau ya. ngomongnya gini, saya Dengan nelen- topik-topik ludah nih. makanan. Mungkin pertanyaan selanjutnya? Ada pertanyaan selanjutnya ini kira-kira Oke. pemerintah boleh gak ya ada pesta saat pandemi COVID-19 dengan prosedur kesehatan? Kayaknya Belum. harusnya kalau misalnya masih PSBB memang disarankan untuk di KUA, tapi kalau setelah ini kan kita tetap bisa harus jalan kan? Iya. Iya, Iya. betul. Tapi selama itu PSBB ya semuanya Harus dilarang. diakad nikah memang Iya. harganya juga di KUA. Jadi memang kita tidak bisa melakukan itu kalau masih dalam PSBB. PSBB. Setelah itu, hayo Monggo. kita mainkan. Iya. Gitu kan? Mungkin Mas Ari saya mau satu tanya, mungkin Boleh, ini titipan pertanyaan dari teman-teman juga. Untuk catering sebenarnya, karena bagi mereka yang ingin mengadakan intimate wedding mungkin hanya sebatas 100 atau 200 orang. Itu berarti mereka pinginkan konsep seperti apa yang bisa ditampilkan oleh catering agar intimate wedding ini bisa berkesan gitu loh. Intimate wedding mungkin seperti Bapak Bang tadi mungkin pakai long table, semua diservis, mungkin ada inovasi baru mungkin dari catering seperti apa? Kalau dari yang sudah kita pernah lakukan itu adalah kalau untuk yang gini, memang ada sekarang itu beberapa wedding itu hanya 200 orang, Betul. 100 orang, 300 gitu. Kita menyarankan memang semacam fine dining. Jadi itu full service gitu. Jadi dan ini akan jadi tren baru gitu kan. Iya. Dan itu bagus juga. Itu untuk new normal ini untuk yang 100, 200, 300 mereka menu berkualitas secara pelayanan juga bagus sekali, Terjaga food ya, Pak ya. safety-nya juga terjaga. Saya pikir caranya seperti itu. Saya pernah kebetulan hadir di suatu wedding yang intimate banget, itu mungkin di luar sana, dan itu benar-benar reservasi undangan itu benar tercatat ya. Nggak Namanya mungkin terdaftar nggak boleh masuk ya. Iya. Namanya di table ya. betul. Nama di Namanya table, tapi menunya di table, betul. semuanya di table. jadi semua gitu ya. kayak cake, ada satu cake itu udah dengan nama. Buset kalau gak ada nama gua terus gimana Ya ya? itu dia. Jadi Resiko ya itu itu ya. benar-benar niat banget tuh, dalam artian cake ini satu-satu benar-benar dibuat untuk undangannya. Betul, nama saya mungkin Fadli di sini, sebelahnya di siapa. Jadi itu yang sudah laksanakan di sana gitu. Mungkin apakah ini sudah pernah di PPJI sudah pernah laksanakan ini? Ya sebenarnya itu kan customize tadi saya Betul. bilang. Kalau umpamanya IO menyarankan hal yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Siap ya Pak ya. Nah iya, sebenarnya gini ya, kalau saya bilang ya, nggak semuanya itu mahal, Betul. Iya. ya kan. Kalau umpamanya kita ada set menu, kita taruh umpamanya menunya itu sayur lodeh. Cuman di atasnya itu umpamanya sayur lodeh itu piringnya cantik, bagus, di atasnya isinya salmon. Yes. Kebayang nggak sih? Saya Iya kan? bayangin dulu. Begitu pas lihat nih salmonnya gede gitu kan. Warnanya Pak Iya ya. kan, dia pikir wah nih gue makan salmon. Begitu pas dipotong pakai kuahnya, wah, sayur lodeh. Enggak, kita lebih eksperimennya, wah gila, Gila, ini enak banget banget. ya. Iya kan? Jadi nggak seluruhnya ya makanan-makanan itu sebenarnya makanan-makanan Indonesia itu bisa kita explore Di jadi custom lebih ya. bagus ya kan. Fusion. Iya fusion Fusion. tadi gitu loh. Bisa lah Bisa dibuat ya. kayak gitu dan nggak mahal. Oke. Cincai. Nggak mahal Bisa beneran. Mas. Jadi Bisa PPJI banget. Jadi jangan takut. catering bisa. Ini salah Iya. satu alternatif bagi Iya. calon pengantin ya yang mau mengadakan pesta. Luar Siap. biasa banget. Masih Oke, ada? kita sudah ngobrol-ngobrol nih Mas. Siap. Dari catering, dari Kartu undangan, undangan dan baik yang digital. masih bentuk kartu dan digital. Kayaknya calon pengantin yang tadi kita Tadi. tadi awal nih Mbak Bella itu sudah nanya, kayaknya sudah terjawab. Kegalauan dia berarti masalah catering dan kartu undangan sudah terjawab. Dan tentunya kita akan mendengarkan dulu nih closing statement dari masing-masing setiap. Oh, udah dari- sampai closing kan ya? Udah, kita nggak rasa Oh. jam berapa, ini udah jam 5 Oh, ya seperempat. Yo, mari. Pembicaraan kita cukup panjang. Cukup panjang ya. Yang hadir hari ini ada dari lini bisnis catering atau makanan food beverage dari PPJI dan dari kartu undangan. Dari obrolan panjang ini boleh nggak di-sharing satu statement Dari satu Untuk- pihak, satu pihak. calon pengantin khususnya atau teman vendor lainnya yang punya lini bisnis sama
apa yang harus dipersiapkan dan harus dilakukan karena Iya. kita akan menjelang masa the new normal sebentar lagi. Dari kartu undangan, silakan Mbak Yuli ya. Ci Yuli. Iya, untuk para pebisnis wedding, saya mengajak supaya tetap semangat, Iya. tetap kreatif, meskipun di masa COVID ini pasti akan berlalu, jangan mudah menyerah. Dan untuk para calon pengantin, juga jangan takut karena banyak juga, karena kami pun sudah mempersiapkan berbagai protokol untuk keamanannya, seperti catering tadi sudah menjelaskan keamanannya segala macam, dan undangan seperti saya pun sudah akan menyiapkan berbagai segi dalam hal untuk kebersihan dan segala macamnya gitu loh, untuk mengatasi antiseptik dan sebagainya gitu ya. Jadi mulailah dari sekarang untuk bisa membooking kami supaya bisa mengikat kami untuk sampai pada saatnya mengadakan pernikahan. Jangan Dan ditunda lagi ya. ya jangan ditunda lagi. Jadi langsung segera gitu ya. Ya, Dan jangan untuk khawatir ya. Iya, betul, jangan takut. Dan untuk pemirsa, kami dari Asosiasi APKINDO, Asosiasi Pengusaha Pernikahan dan Gaun Indonesia, mengucapkan juga tetap semangat, tetap juga sehat, dan kami tetap eksis untuk membantu para calon pengantin untuk menyelenggarakan berbagai mimpinya, harapannya ke depannya. Amin. Amin. Insya Allah jadi semangat ya untuk teman-teman yang mendengarkan, jangan khawatir, semua cara Betul. sudah kita siapkan, kartu undangan sudah siapkan alkohol, tisu, ada e-digital, Betul kemudian ya. souvenir juga ada bisa jadi voucher, kemudian ada juga kita bisa buat souvenir real yang berkaitan dengan kesehatan. Itu Iya, highlightnya betul, ya. iya. Siap. Tinggal Terima kasih. dipilih. Iya, dipilih. Dan Nah, dikembangkan dong ya, kreatif Betul ini sekali. bisa digali lagi. Mm-mm. Selanjutnya dari PPJI, mungkin ada disampaikan sebagai closing statement-nya. Silakan Pak. Kalau saya sih berharap ya satu ya, buat para calon pengantin mulailah browsing makanan, Pilih menu ya Pak. pilih menu, ya kan, pilih menu dari sekarang, cari makanan-makanan kegemaran, makanan-makanan apa namanya Indonesia, terus kemudian apa namanya dijelaskan dengan event organizer-nya, WO-nya, ya. Saya pingin apa sih? Gitu. Jadi jangan takut karena kenapa? Kami ini sudah melakukan banyak hal untuk apa namanya protokolernya. Baik. Jadi jangan takut, jangan worry. Baik. Nah, tapi dan kemudian bagi kawan-kawan, ini khususnya yang di catering industri, untuk pada saat ini ya sudah jelas ya, ini semuanya. Tapi apa namanya terkendala lah. Tapi kita harus jangan patah semangat karena kenapa? Mulai dari yang kecil-kecil kita merangkak, terus kemudian kita kasih harapan-harapan karena kenapa? Semua orang-orang ya di Indonesia saya yakin udah kangen yang namanya pesta. Ini udah kebiasaan kita lah. Jadi jangan takut kalau order itu nggak ada. Jadi tetap semangat, stay safe. Jadi apa namanya pakai masker, gunakan hand sanitizer, dan melakukan protokol apa kesehatan yang baik. Ya, saya rasa sih itu. Termasuk teman-teman pengusaha catering juga tolong dikembangkan lagi tadi Pak ya, beberapa sertifikat-sertifikat, peralatan-peralatan yang Benar. terkait dengan hygiene-nya. Saya highlight tadi, jadi sebenarnya tidak ada yang berubah drastis dari bisnis catering. Semua protokol kesehatan sudah ada sebelum virus ini ada. Tetapi memang kaitan ke kapasitas dari tempat acara, otomatis akan dilakukan penyesuaian jumlah atau dibikin periode waktu. Dan yang juga yang perlu atau yang dihimbau dari teman-teman PPJI bahwa sebaiknya buffet ditiadakan karena dengan adanya buffet lebih risiko. Jadi kita menyarankan untuk memilih menu-menu food stall, pilihannya banyak sekali, mau fusion, mau tradisional, disarankan tradisional dengan rempah-rempahnya, jamu-jamu pasti ada, pon-pon pasti ada. Jadi sekali lagi untuk teman-teman calon pengantin, tidak perlu menunggu lagi, ayo bangun, ayo besok segera kontak teman-teman catering, mulailah untuk berdiskusi kembali, minta ada pilihan menu apa. Jadi silakan konsultasikan ke teman-teman catering bahwa kita sudah bisa melakukan persiapan.
Insya Allah dengan pertemuan, dengan apa yang kita bicarakan hari ini, pemerintah mendengar untuk sebagai jaminan bahwa pelaku industri wedding di semua lini akan menjamin keamanan dari para tamu undangan. Itu highlight dari PPJ. Terima kasih. Untuk semua terkait waktu juga menjelang berbuka puasa, mungkin kita akan mengakhiri acara ini. Dari saya terima kasih, maaf bila ada salah dalam penyampaian kata. Saya kembalikan ke Mas Haris dan Uda. Terima Wow, kasih terima Mas kasih, Sony. Mas Luar Sony. biasa dah Wow. pembicaraan hari ini. Ya. Ini sungguh membuka mata dan cakrawala kita. Asik, Betul. cakrawala bahasanya ya. Tapi tentunya teman-teman dari Kartu dan teman-teman dari catering sudah memberikan solusi yang the new normal pernikahan Betul. Indonesia. Dan tentunya terima kasih untuk rekan-rekan dari Gabungan Perkumpulan Penyelenggara Pernikahan Indonesia. Ya. Dari Apkindo, Aspedi, Harpi Melati, Hastana Indonesia. Kemudian dari HIPAP Indonesia, HIPDI Indonesia, PPJ dan juga IPAMI. Dan tentunya terima kasih juga kepada Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan dari YouTube channel Deo Entertainment, Prisma Picture. Kemudian Every Decoration dan juga dari Hotel Intercontinental Jakarta. Dan tentunya terima kasih Mbak Bella dan Mas Isan calon pengantin. Besok kita ketemu lagi. Ya, Dan juga terima kasih kita kepada Kiki Catering, Vesa Catering dan Cherry Catering. betul. Dan juga terima kasih juga kita telah disupport oleh Intercontinental Jakarta Hotel, kemudian Ciko Production dan juga Hazard Kreatif. Dan kita kini berada di penghujung acara. Iya, Dan jangan lupa besok saksikan kembali acara online talk show interaktif persembahan dari GP3I. Kalau Ya. besok acaranya itu temanya tentang dekorasi dan MC. Pembawa acara. Iya, tentunya. pembawa acara. Tentunya Wow. besok akan ada narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Betul. Untuk itu tetap besok saksikan di YouTube channel Deo Entertainment, Prisma Picture, Iya, dan Every Decoration dan juga Hotel Hotel Intercontinental Jakarta. Pondok Jakarta. Indah. Akhir kata saya Haris Nuzul. Dan saya Fadli Rahman. Mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Dan jumpa sampai kembali. besok. See you. When it comes to your special day, only one place offers perfection. From start to finish, we'll be your guide and turn your biggest dreams into reality. From your private tailored dining experience to your own personal wedding concierge. We strive for perfection in every detail to create your perfect moment, your perfect day at the Intercontinental Jakarta Pondok